Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Isnaini Inayah dan kedua rekan saya yaitu Rifki Ahmad Fauzi dan Anang Ma'ruf akan mempresentasikan sebuah makalah tentang menulis skripsi. Yang di dalamnya kami akan membahas mengenai apa itu pengertian skripsi, bagaimana karakteristik dan sistematika penulisan skripsi, bagaimana teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian apa tujuan, fungsi, dan sifat-sifat skripsi. Masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian skripsi. Skripsi itu adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan atau eksperimen. Dalam pengerjaan skripsi, mahasiswa dibimbing oleh minimal 2 orang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Pembimbing ini dimaksudkan agar hasil skripsi mahasiswa berkualitas baik dari segi isi maupun teknik penyampaiannya. Kemudian, skripsi adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kepustakaan yang disusun oleh seorang mahasiswa sesuai dengan bidang studi yang diambil sebagai tugas akhir studi formal. Sementara proposal skripsi adalah usulan penelitian yang disusun dan disiapkan sedemikian rupa sebelum melakukan penelitian dan penulisan skripsi. Penulisan skripsi juga merupakan bagian dari kegiatan pendalaman disiplin ilmu lewat kegiatan tulis-menulis bagi mahasiswa program S1. Bahkan karena pentingnya kegiatan ini, kadar kelulusan atau ketuntasan program S1 ini ditentukan oleh kualitas hasil skripsi yang disusunnya. Mengapa demikian? Karena skripsi merupakan karya akhir atau karya puncak yang dianggap bisa memberikan indikator kadar pemahaman atau ketercapaian disiplin ilmu mahasiswa yang bersangkutan. Bidang kajian yang dapat dijadikan objek kajian penelitian untuk menyelesaikan skripsi adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan yang dimaksud harus sesuai dengan jurusan atau program studi yang ditempuh. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai karakteristik skripsi. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kajian berfokus pada salah satu isu sentral yang tercakup dalam salah satu disiplin ilmu yang dikajinya. Kemudian yang kedua, merupakan kajian empirik terhadap teoritik tertentu berdasarkan hasil pengamatan observasi lapangan maupun telaah pustaka sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam disiplin ilmu, meskipun tidak menemukan teori baru. Kemudian yang ketiga yaitu harus menggunakan data primer sebagai data. Untuk yang keempat yaitu skripsi harus ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kelima yaitu harus menggunakan sumber sekurang-kurangnya 10% dari jumlah sumber yang berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk yang keenam, skripsi ditulis harus sesuai dengan ruang lingkup kajian pada program studi yang ditempuh. Selanjutnya, penulisan skripsi sekurang-kurangnya 60 halaman untuk kuantitatif maupun kualitatif kajian studi pustaka selain halaman awal dan halaman penutup atau lampiran-lampiran. Dan yang terakhir yaitu deskripsi berbobot strata 6 SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anang Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika skripsi. Nah, dan bagian pertama itu ada persiapan. Nah, terus ada sampul, ada halaman judul. Nah, judul skripsi dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan alternatif. Judul harus mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian.
tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Terus ada halaman pengesahan. Nah, pada halaman ini berisi judul skripsi, nama penulis, NPM, serta pihak yang mengesahkan para pembimbing skripsi, dan diketahui oleh ketua jurusan, nama pembimbing, dan ketua jurusan ditulis lengkap dengan gelarnya. Yang selanjutnya itu ada abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat dan lengkap yang memuat judul permasalahan, pendekatan terhadap permasalahan, landasan teori yang digunakan, hasil temuan, dan rekomendasi. Abstrak ditulis dalam satu halaman dan diketik dalam satu spasi. Yang selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang mengantar para pembaca skripsi pada permasalahan yang diteliti. Yang selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi merupakan penyajian sistematik secara lebih rinci dan dari skripsi. Yang selanjutnya ada daftar tabel. Pada dasarnya, fungsi tabel ini sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel yang secara berurutan mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir yang ada dalam skripsi. Yang selanjutnya ada daftar bagan atau gambar. Pada dasarnya, fungsi daftar gambar sama seperti fungsi daftar lainnya, yakni menyajikan gambar secara berurutan mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar yang terakhir yang tercantum dalam skripsi. Yang selanjutnya ada bagian kedua, ada bagian teks. Terus ada bab 1, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal skripsi yang memberikan gambar tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah. Terus ada tujuan dan manfaat penelitian, latar belakang masalah. Bab kedua, landasan teori. Bab ini terdiri dari 3 bagian yang saling berkaitan, yaitu kajian teori yang harus diuraikan secara cermat, kerangka konseptual, dan hipotesis. Terus ada kajian teoritis, ada kerangka konseptual, hipotesis. Terus bagian bab 3, metode penelitian. Bab ini berisi pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi ada definisi operasional atau penjelasan variabel penelitian, terus ada tempat atau lokasi dan waktu penelitian, terus ada sumber data atau populasi dan sampel, terus ada instrumen dan cara mengumpulkan data, terus ada teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya itu bagian bab 4, deskripsi data dan pembahasan. Bab ini terdiri dari 2 bagian besar, yaitu pertama ada deskripsi data, yang kedua itu pembahasan. Terus selanjutnya bagian bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Terus selanjutnya ada bagian akhir dan akhir. Nah, bagian akhir ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan data riwayat hidup. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik tulisan skripsi, tesis, dan disertasi. 1. Teknik tulisan skripsi. Teknik tulisan skripsi memuat tentang penggunaan kertas dan huruf, batas tepi penulisan, angka dan lambang bilangan, jarak dan penomoran halaman, penulisan bab dan subbab, serta penyajian tabel dan gambar. Pada bagian ini tidak mengatur batasan jumlah halaman skripsi, namun sangat dianjurkan untuk menulis skripsi yang hanya fokus pada permasalahan yang dikaji, efisien dan tidak bertele-tele, sehingga dapat menghasilkan skripsi yang komprehensif dengan jumlah halaman yang tidak selalu harus tebal. 2. Teknik tulisan tesis. A. Menemukan masalah. B. Mengemukakan fakta adanya masalah. C. Mengembangkan hipotesis atau menentukan fokus. D. Mengumpulkan data relate. Cara penyusunan proposal penelitian yang baik. E. Melakukan analisis dan menafsirkan data. F. Menarik kesimpulan. G. Melakukan generalisasi bila diperlukan. 3. Teknik tulisan disertasi. A. Bahan dan ukuran kertas. 1. Untuk keperluan sidang disertasi, naskah disertasi perlu dijilid walaupun masih mungkin mendapat masukan dari tim penguji untuk direvisi kembali. 2. Punggung sampul diberi lambang Universitas Trisakti,
judul, nama, dan NIM mahasiswa dan tahun ujian dengan warna emas. 3. Kertas yang dipakai untuk laporan disertasi adalah ukuran A4 210 mm x 297 mm dengan jenis kertas HVS 80 gram atau mm. Keseluruhan kertas harus seragam dalam ukuran berat dan teksturnya. B. Pengetikan. 1. Disertai harus diketik rapi dan bebas dari coretan, kotoran tinta, sobekan, tempelan, dan lain sebagainya. Disertasi dalam keadaan tercoret, kotoran tinta, sobekan, tempelan tidak akan diterima. 2. Dokumen harus dicetak 1 sisi atau tidak bolak-balik dengan menggunakan laser printer. 3. Jenis huruf yang digunakan untuk naskah disertasi adalah Times New Roman dengan ukuran atau font size 12, dan untuk seluruh naskah harus memakai jenis huruf yang sama. Huruf miring italik digunakan untuk kutipan atau istilah bahasa asing. C. Penomoran. D. Tabel dan gambar. E. Kutipan, catatan kaki, dan istilah baru. F. Bahasa. 1. Pemakaian bahasa. 2. Istilah. 3. Hal-hal yang harus dihindari. G. Cara penulisan nama. Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam disertasi, daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkatan derajat. Keserjanaan tidak perlu dicantumkan dalam disertasi. H. Cara penulisan daftar pustaka. E. Tujuan, fungsi, dan sifat-sifat skripsi. A. Tujuan skripsi. A. Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam melakukan kegiatan kajian serta penulisan karya ilmiah. B. Memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah di bidangnya. C. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah iptek sesuai bidang ilmunya. D. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih menerapkan konsep atau teori yang ada. E. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah kehidupan secara ilmiah. B. Fungsi skripsi. A. Menginspirasi penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih selanjutnya bisa menggunakan topik serupa dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya yang dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. B. Menginspirasi penelitian lebih lanjut menggunakan satu atau sebagian komponen dari penelitian sebelumnya, misalnya variabel penelitian, kasus, metodologi penelitian, dan lain-lain. C. Menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. C. Sifat-sifat skripsi. A. Logis. B. Data sesuai fakta. C. Bersifat objektif. D. Isi sistematif. E. Pembahasan sesuai dengan dan menyeluruh. F. Dapat diuji kebenarannya.